biasa dipanggil dengan Linda saja. Dan ada beberapa wanita-wanita di tempat ini yang hebat-hebat, mungkin sudah hafal dengan saya ya. Dan WL tadi juga adalah bagian dari Ade Rohani, dan kami juga sama-sama melayani. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Tuhan tetap ada mujizat dan kuasa, amin. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu, dan ingin saya saksikan pada kesempatan malam hari ini, biar pengalaman dan kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan perjalanan mulai dari kehidupan di mana saya mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa itu sebenarnya di awal tahun 2024, di mana saya merasakan ada yang tidak beres di bagian payudara saya sebelah kiri. Dan saya coba pergi ke salah satu dokter di rumah sakit cukup terkenal di Indonesia, dan itu rumah sakit Cancer Darmais. Dan saya coba bertemu dengan salah satu dokter karena ada hal yang tidak begitu nyaman di bagian payudara saya sebelah kiri. Singkat cerita Bapak Ibu, dan setelah mengadakan mamografi dinyatakan bahwa ada benjolan dan itu mengarah ke ganas. Itu kurang lebih bulan Februari 2022. Dan tindak selanjutnya dokter mengatakan saya bisa operasi dan ambil payudara sebelah kiri. Jujur, waktu saya mendengarkan itu saya tidak siap. Saya katakan ke dokter, ada nggak cara lain supaya ini tidak dilakukan? Dokter mengatakan ya sudah, kalau nggak mau dibiopsi saja dulu. Setelah itu Bapak Ibu, saya mengadakan biopsi bulan 4 setelah Lebaran. Dan hasil biopsi itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama 2 minggu setelah biopsi keluar hasilnya, dan satu lagi saya menunggu 1 bulan hasil labnya. Yang pertama hasilnya dikatakan adalah cancer stadium 2. Waktu mendengarkan kata cancer, jujur saya katakan saya shock. Dan sebagian besar manusia mengatakan kalau ada cancer itu adalah suatu penyakit di mana kematian sudah di depan mata, ya. Dan jujur secara manusia saya juga merasa agak gampang. Tetapi satu hal lagi yang aku percaya, saya menjalaninya tetap mempertaruhkan iman saya, kepercayaan saya kepada siapa yang saya layani. Bapak Ibu, setelah menunggu kurang lebih 1 bulan, hasil lab yang kedua belum juga muncul. Sementara dari hasil biopsi payudara sebelah kiri saya sudah mulai agak tidak nyaman. Kalau dipegang sedikit sudah mulai agak sedikit sakit, bukan agak, memang sakit begitu. Singkat cerita, saya buru-buru menemui dokter. Ternyata dokter sudah mendapatkan hasil biopsi yang kedua, dan hasilnya cukup mengagetkan. Dokter mengatakan seperti ini, Ibu, kanker yang ada di payudara Ibu cukup ganas, dan ini masuk ke stadium 3A, dan harus secepatnya saya operasi dan saya ambil bagian payudara sebelah kiri. Sekali lagi saya katakan saya tidak siap. Dokter, ada nggak cara lain? Jujur, kalau saya pakai BPJS bagaimana? Bapak Ibu, kalau kita tahu pakai BPJS memang agak sedikit lama, tapi pengobatannya bagus. Singkat cerita, dokter mengatakan kalau kamu pakai BPJS, kamu akan dapat antrian 3-6 bulan. Sementara kondisi kamu ini harus mengejar waktu. Ini cukup aktif dan jangan main-main. Kalau bisa secepatnya saya operasi. Jujur Bapak Ibu, waktu itu saya hanya memprediksi bahwa semua saya lakukan dengan biaya BPJS, tetapi untuk kali ini tidak. Dokter mengatakan semua terserah kamu. Kalau kamu mau cepat-cepat selesai, kamu harus secepatnya saya tangani. Tapi kalau tidak, semua ada di tangan kamu. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya ambil jalan cepat untuk saya segera mungkin operasi. Dan biaya operasi yang harus saya kumpulkan waktu itu kurang lebih 80 juta untuk pengambilan sel kanker yang ada di dalam payudara sebelah kiri saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ada solusi yang dokter kasih tahu bahwa payudaranya tidak usah diambil semua, tetapi masih bisa kita selamatkan. Nanti saya akan implan. Dalam hati puji Tuhan masih ada jalan keluar. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jujur waktu mau masuk ruang operasi,
itu bukan penyakit yang recehan. Itu adalah penyakit yang benar-benar antara hidup dan mati. Bisa dikatakan bayang-bayang maut itu sudah di depan mata. Tetapi kembali lagi, saya percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Setelah itu Bapak Ibu, saya coba beranikan diri operasi dengan biaya mandiri. Dan tanggal 29 saya ditangani oleh dokter mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 9. Semua berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dan hasil kanker yang diambil dari payudara sebelah kiri saya itu kurang lebih 600 gram. Berjalan dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya melihat di tahap ini Tuhan menolong saya. Sampai saya katakan, Tuhan, apa yang saya alami saat ini, saya percaya Tuhan tidak pernah salah akan hidup saya. Saya tidak mau menyalahkan siapapun dengan situasi ini, karena saya merasa dan saya melihat perjalanan hidup saya selama melayani Tuhan. Siapa yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah dipermalukan. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah saya recovery kurang lebih 3 minggu dalam masa operasi pengangkatan sel kanker, saya harus mengikuti tahap kemoterapi, di mana jadwal kemoterapi ini saya dijadwalkan 6 kali kemoterapi dan 30 kali sidang. Jujur, ini berat untuk saya. Tetapi kembali saya bulatkan iman saya dan saya coba menyelaraskan pikiran, hati dan perasaan saya dengan caranya Tuhan, supaya saya tidak menjadi kecewa. Karena kalau kita melihat diri kita, memakai perasaan, kita akan kecewa dengan situasi yang kita alami. Tapi saya belajar untuk tetap belajar dari perspektif yang Tuhan. Saya coba pegang setiap kebenaran firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan tetap rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan Tuhan itu tetap rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan. Saya pegang setiap perkataan firman Tuhan bahwa apapun yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan aku pegang kembali firman Tuhan, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan adalah gembala yang setia menuntun. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan untuk masuk ke tahap kemo, di mana dari mandiri berbayar sendiri, dan saya harus alihkan ke yang BPJS. Ada kemungkinan saya harus menunggu antrian 2-3 bulan. Kembali saya tanya Tuhan, ini harus secepatnya diselesaikan karena kondisi kanker ini ganas dan harus secepatnya diobati. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum saya masuk ke kemo pertama, ada satu hamba Tuhan yang menawarkan saya harus berobat ke Penang. Jujur, ini adalah kerinduan saya mulai dari awal pengobatan. Tetapi karena satu dan lain hal, Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Tetapi dalam pertengahan pengobatan ini, ada satu hamba Tuhan yang menawarkan itu. Linda, kamu mau nggak berobat ke Penang, Malaysia? Saya kasih kamu kesempatan, semua dana saya yang bayar. Singkat cerita Bapak Ibu, itu menjadi suatu